Tanggapi dulu dong, Mas Dhani. Kenapa yang di mana mau tanggapin? Itu tadi roastingannya. Itu roastingan itu? Ya. Kurang pedes ya? Kurang. Lebih pedes Mas Dhani ya? Iya, kurang pedes. Kalau dia makan bukan roasting, marah beneran. Kalau saya kan harus nyari lucunya. Kalau dia makan nggak perlu nyari lucu. Bener. Yang penting orang sakit aja. Mas Dhani, Ya. tapi Mas Dhani menyadari nggak sih status-status atau pernyataan Mas Dhani yang kontroversial bahkan cenderung pedas ke siapapun, even itu penyanyi atau dalam konteks ini lagi isu hak cipta ini disengaja dengan sadar atau natural begitu aja. Jadi, atau ada titipan sebenarnya untuk natural membuat aja, onar? natural aja sih sebenarnya. Jadi saya tuh suka ya kalau mereka yang nggak kenal saya lama ya mungkin nggak kurang paham ya. Tapi kalau mereka yang kenal saya itu lama, misalnya teman-teman SMA atau anak-anak Dewa 19 ya, Ari Lasso, Andra kan udah kenal lama. Ya memang begitu itu saya gitu. Saya itu responsif, cepat responsif apa ya. Bukan sumbu pendek. Bisa juga sih sumbu pendek. Sumbu pendek sih Mas. Sumbu pendek ya, iya. Seperti itulah. Dan saya ya harus saya akui ya memang saya sumbu pendek gitu loh. Kalau diapain lagi memang Tapi kan Mas begitu. Dhani kan seorang legend dan juga anggota Dewan. Masyarakat kan tidak semuanya teman SMA Mas Dhani. Mereka kan punya ekspektasi seorang legend tuh harus bisa tenang memberi contoh. Nanti lama-lama mereka tahu. Ternyata legend boleh juga begitu. Gitu. Lama-lama mereka paham sendiri. Gitu. Emang iya Mbak Tejo? Kan Mbak Tejo ini juga legend juga nih. Legend Bude. Boleh ya? Boleh. Cuman yang problemnya dari Dhani itu kan memang itu loh. Nyebelin, ngelihat cuman sayang karyanya bagus-bagus. Jadi ada beberapa gitu yang memang nyebelin tapi begitu lihat karyanya enggak. Cuman aku nggak begitu yakin bahwa sebenarnya Dhani ini boleh ya aku tetap panggil Dhani ya. Ini Boleh ya, dong. konstituenmu nggak marah nanti. Enggak lah. Jadi karena kan buah nggak jatuh dari nggak jauh dari pohonnya. Anak-anaknya artis itu yang sopan-sopan menurutku, ya anak-anaknya Dhani. Al, Eldor, Unggah-Unggu, itu pasti diajari bapaknya kan. Sebenarnya mungkin itu sebenarnya Aslinya Mas Dhani aslinya. kayak gitu. Maknanya apa Mbak Tejo melihat dua sisi Dhani yang berbeda itu? Mungkin karena dia memang mau nyari masalah. Dari Once dengan aku kan Bukan. dekat juga sama Once. Saya kan udah jelasin tadi ya sebelumnya bahwa saya itu sebenarnya nggak pernah cari masalah sebenarnya. Tapi kalau masalah itu ada, saya nggak pernah lari. Makanya tadi saya barusan menemukan kata-kata hari ini. Masalah saya itu saya nggak bisa lari dari masalah. Gitu. Jadi ketika ada masalah datang, menurut saya ketika Agnes tidak memanusiakan pencipta lagu yang namanya Ari Bias pengen ketemu terus dia nggak memanusiakan, nggak mau diajak ketemu. Nah menurut saya itu masalah. Buat saya itu masalah. Buat saya itu masalah etik nomor satu ya. Nomor dua ya masalah pengamalan Pancasila yang tidak dilakukan oleh Agnes Monica. Buat saya itu masalah dan yang saya nggak bisa hindari, dan itu karena Ari Bias itu satu pekerjaan bersama saya, pencipta lagu gitu. Saya merasa ikut terzolimi aja gitu. Kok penyanyi kok begini sih gitu loh. Mas, tapi kan ini jadi kayak semacam perpecahan jadinya. Mau sampai kapan? Mas Dhani tuh pengennya tuh endingnya seperti apa sih? Ya saya mau endingnya ya kebetulan saya regulator, ya kebetulan saya bisa bikin regulasi, dan nantinya endingnya itu akan tercipta sebuah hukum yang memaksa penyanyi untuk ikut pada aturan hukum yang sudah ada sebenarnya gitu loh. Kan masalahnya penyanyi ini kan tidak benar-benar membaca undang-undang. Undang-undang itu sebenarnya sudah menjelaskan. Nah, penyanyi-penyanyi ini nggak paham makna-makna kata daripada kalimat-kalimat atau kata-kata yang ada dalam undang-undang itu sendiri. Mereka tuh kurang paham gitu loh. Jadi ya akhirnya begini jadinya gitu. Menganggap bahwa menyanyikan lagu di konser tuh boleh tanpa izin, yang penting bayar misalnya begitu kan. Nah, padahal sebenarnya yang ada di undang-undang itu kalimatnya nggak begitu. Kenapa nggak diajak ngumpul bareng? Nggak mau. Saya udah tunjukin tadi kan. Saya udah WA Once, udah WA Armawan. Ayo kita ngumpul-ngumpul yuk. Ada tuh semua buktinya, nanti saya posting Sekarang aku lagi. nanya dulu ke Dhani. Yes. Dhani kan pembaca buku juga. Yes. Nggak kuliah, nggak ini, tapi orang-orang kuliah harus mikir 2 kali kalau mau diskusi sama dia, karena bacaannya banyak. Oke. Nah, ketika baca buku, apa yang dilakukan pertama kali? Baca buku apa itu? Apa aja? Ketika step. Tahap pertama apa yang dilakukan? Pertanyaanku. Ya, buku itu kan informasi ya. Buku itu kan informasi. Makanya saya selalu bilang,
ke permasalahan sekarang kita ini adalah dengan adanya medsos. Zaman dulu tuh nggak ada orang pintar instan. Dengan adanya medsos, sekarang orang seolah-olah bisa pintar instan. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman yang suka berdebat dengan saya, suka diskusi, gini loh, ilmu itu ada tiga tingkatan. Yang paling rendah itu ya media sosial. Dari Google, dari TikTok, dari Instagram, ilmu instan semua itu kan, potongan-potongan dimasukkan sebagai informasi. Nah kadang-kadang kalau mereka yang membaca buku, dan mereka yang belajar dari buku. Nomor 2 tadi buku. Ya. Nomor pertama media sosial, nomor 2 buku. Yang nomor 1 ilmu ini adalah sesuatu yang belum ditulis di buku. Hanya baru dari mulut-mulut orang tertentu. Misalnya kita main sama misalnya Lim Swee Lyong gitu ya. Kita banyak ilmu dari Lim Swee Lyong yang nggak ada di buku. Enggak, maksud tuh gini. Jangan-jangan ini karmanya Dhani. Karena kalau Muhammad Hatta ketika baca buku yang pertama dilakukan mendoakan penulisnya. Oh iya, saya lupa itu benar. Nah, itu loh. Nah, Benar, berarti, iya. nah, ketika Yo tadi nyanyi, apakah mendoakan Dhani dulu? Ayo. Tidak. Nah, makanya, Iya, jadi, benar-benar. Oh, ini karma Mas Dhani. Karma, iya, benar, Pencipta. Kenapa? karena aku setiap kali baca buku, karena guru saya dulu bilang, Bung Hatta dulu kalau mau baca buku itu, pakai sepatu dulu. Mandi. Terus itu nggak bisa saya lakukan, tapi terus mendoakan pengarangnya. Baru baca buku. Nah, sekarang saya tanya sama Mbak Tejo. Iya. Ketika Bung Hatta menolak PKI dan ingin mundur jadi wakil presiden Indonesia, itu apakah juga karma juga? Enggak, balik ke Dhani. Jangan-jangan orang nggak mau bayar Dhani sama Bias, karena Dhani sendiri kalau baca buku nggak menghargai penciptanya. Benar itu Gitu. saya akui itu ya. Oke. Ini emang UUD ya, ujung-ujungnya Dhani. Ujung-ujungnya Dhani. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Kita jeda dulu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.